Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarawan Indonesia juga tampaknya sangat jarang gitu ya. Misalnya melakukan penelitian terhadap buku-buku ajar yang pernah digunakan pada siswa-siswa di sekolah dasar, kemudian di sekolah menengah pertama, kemudian juga di sekolah menengah umum di Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan buku ajar itu, saya kira ada ya, telah diterbitkan pada masa-masa lampau yang kemudian menjadi buku ajar yang mudah dipahami oleh siswa-siswa itu. Nah, sebenarnya ini merupakan karya historiografi, ya, buku-buku ajar itu. Jadi buku-buku ajar itu mestinya memang harus dilakukan penelitian untuk memperoleh informasi apakah buku ajar itu memang bisa berfungsi untuk kalangan siswa-siswa pada tingkatan yang berbeda, ya, terutama pembelajaran sejarah pada masa yang lampau, sekarang dan mungkin yang akan datang. Jadi buku-buku ajar itu memang sudah banyak yang diterbitkan dan mungkin setiap saat akan terbit buku yang lain. Nah, sehingga dengan sendirinya buku-buku yang lama itu akan tersingkir dari arena pembelajaran sejarah siswa. Nah, bagi seorang peneliti historiografi, buku-buku ajar itu sebenarnya mempunyai nilai yang bisa dijadikan sebagai objek penelitian mengenai sampai di mana penulis-penulis sejarah itu bekerja, atau kita bisa melihat wawasan yang mereka miliki ketika mereka mencoba atau katakanlah menulis buku ajar yang digunakan oleh para siswa pada masa yang lampau. Apakah buku ajar itu memang sudah sesuai ya dengan misalnya kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ataukah buku itu memang mengandung suatu misi tertentu ya dari masa tertentu. Jadi sebenarnya historiografi buku ajar ini merupakan historiografi yang membawa ZG atau ciri khas atau jiwa zamannya ketika buku-buku itu terbit. Nah, tetapi memang kita mungkin mempunyai keterbatasan, terutama di dalam memperoleh buku-buku ajar yang pada masa lampau kita telah membacanya, tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa pada suatu saat buku-buku ajar itu sangat penting untuk dijadikan objek penelitian. Jadi kita pun ketika sadar bahwa buku-buku itu penting, kita akan mencari buku-buku pelajaran kita yang telah kita pakai itu di mana lagi gitu ya. Jangan-jangan memang buku itu sudah tidak ada lagi gitu ya, atau mungkin di toko-toko loak misalnya kita baru bisa mendapatkan buku-buku sejarah yang pernah kita pelajari, yang pernah kita baca. Nah, sehingga kita menjadi mempunyai pengetahuan yang lebih ya mengenai sejarah Indonesia. Jadi pada dasarnya buku ajar dari masa ke masa, dari periode ke periode, ini memang perlu
perlu diteliti supaya diketahui ya, tingkat kesulitan misalnya bagi siswa terutama, apakah buku ajar itu lebih cenderung menyatakan ya bahwa siswa itu harus misalnya menghafal ya, ada tuntutan menghafal terhadap tokoh-tokoh sejarah, kemudian tempat-tempat kejadian dan juga waktu kejadian. Nah, sehingga sejarah itu seringkali dianggap sebagai ilmu yang bernada hafalan saja gitu ya. Nah, tetapi memang kita melihat bahwa narasi sejarah itu bagi siswa memang sangat menarik ya, bagi siswa-siswa, kemudian orang dewasa, bahkan orang-orang tua. Karena kalau kita lihat di masyarakat, banyak sekali orang-orang tua atau orang-orang dewasa yang tetap menyenangi sejarah ya, meskipun ketika di sekolah mereka ketika mendengar pelajaran, materi pembelajaran gitu ya di kelas, mereka ada kecenderungan merasa bosan, merasa muak kadang-kadang, dan juga merasa mengantuk karena seolah-olah mata pelajaran sejarah itu mata pelajaran yang ringan-ringan saja. Nah, barangkali memang sesuai dengan tingkatannya ya. Jadi kelihatannya untuk pembelajaran di sekolah dasar memang sejarah kelihatannya harus difokuskan kepada narasi. Jadi narasi yang menjadi dasar itu, karena narasi itulah yang kemudian seringkali masih diingat oleh para siswa-siswa itu sampai ketika usia mereka tua. Nah, kemudian memang tingkatan narasi di sekolah dasar kelihatannya kalau kita membaca buku ajarnya itu kelihatannya memang lebih ringan dan lebih mudah supaya siswa-siswa itu yang penting bisa mengetahui peristiwa itu seperti apa adanya. Jadi memang dibuat narasi yang ringkas. Nah, tetapi ketika memasuki pendidikan ya, katakanlah di sekolah menengah pertama, narasi historiografinya itu sudah berbeda gitu ya. Jadi di sini ada peluasan pengetahuan ya. Jadi karena memang tuntutannya kelihatannya sudah ditingkatkan ya, sehingga dari kurikulum itu bisa diperoleh bahwa siswa di samping telah mendapatkan pengetahuan narasi yang bersifat dasariah di sekolah dasar, akan mendapat tambahan yang lebih banyak ya, terutama hal-hal yang lebih detail. Nah, sedangkan narasi bagi buku ajar untuk sekolah menengah umum misalnya, ini mestinya narasinya sudah mulai mengarah kepada analisis ya. Jadi siswa dituntut untuk bisa menganalisis peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi ya secara nasional, tetapi mestinya sudah mulai diperkenalkan ya. Jadi ada buku ajar yang memperkenalkan sejarah yang terjadi di lokalnya masing-masing. Jadi jangan sampai, atau yang sering terjadi adalah bahwa siswa-siswa kita itu seringkali mereka lebih menguasai sejarah nasional daripada sejarah di lokalnya sendiri. Bahkan mungkin karena memang juga ada tambahan sejarah dunia, jadi siswa-siswa itu ternyata lebih mengetahui sejarah dunia, misalnya di Mesir kuno misalnya ya, Yunani, kemudian di Amerika dan Amerika Latin gitu ya. Nah,
Nah, sementara sejarah lokalnya sendiri itu justru kurang gitu ya. Jadi rupanya memang perlu ada semacam tambahan lagi ya, bahwa di dalam penulisan sejarah untuk SMA atau SMU perlu adanya perkenalan ya terhadap sejarah lokalnya sendiri, supaya justru dari sejarah lokal itu maka orang akan mencintai daerahnya, mencintai sukunya, mencintai apa yang bersifat etnosentrisme dan juga apa kelokalan, karena saya yakin bahwa kelokalan, terutama paham primordialisme, itu merupakan paham yang melandasi kecintaan siswa terhadap daerahnya, tetapi dengan kecintaan daerahnya itu mereka akan meningkatkan menjadi kecintaan terhadap negerinya atau bangsanya. Jadi nasionalisme akarnya adalah primordialisme. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.